Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan rumah tangga tidak jarang para suami melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah melanggar hak-hak istrinya. Oleh karena itu, perlu sekali para suami mengetahui perbuatan-perbuatan yang oleh Islam dikategorikan sebagai tindakan dosa suami terhadap istri, sebagaimana dosa yang tak terampuni. Ada beberapa kategori dosa suami kepada istrinya yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Dan sebelum kita lanjut, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya untuk bersama-sama membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Dan aktifkan selalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan hal-hal terbaru yang kami update dalam channel ini. Dan jangan lupa juga untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. Mari kita sama-sama aminkan. Semoga dengan berkah sholawat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, berikut adalah beberapa kategori dosa suami kepada istrinya yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, suami yang tidak mengajarkan ilmu agama. Sudah menjadi kewajiban suami untuk memelihara diri dan keluarganya yang dipimpinnya dari perihnya azab kubur dan siksa neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaro alaiha malaikatun ghiladun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim. Yang kedua, suami yang tidak merasa cemburu. Dalam rumah tangga, sifat cemburu sangat diperlukan sebagai bumbu-bumbu dalam cinta. Namun tentu saja hal ini tidak diperbolehkan dilakukan dengan berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan ad-dayus. Hadis riwayat An-Nasai.
Maksud adayus adalah lelaki yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarga atau istrinya. Yang ketiga, suami yang tidak memberi nafkah. Sudah banyak contoh para suami yang tak malu menelantarkan istrinya tanpa uang nafkah atau uang belanja sama sekali. Padahal hal ini merupakan dosa yang luar biasa. Bayangkan, seorang wanita yang telah rela meninggalkan kedua orang tuanya untuk hidup mengabdi pada suami, bahkan rela mengandung anak dan melahirkannya untuk sang suami, namun diperlakukan seperti binatang peliharaan yang terabaikan dengan tidak diberikan nafkah lahir, sebagaimana hukum suami pelit nafkahi istri. Sungguh suami telah berbuat dosa besar jika melakukan hal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Muslim, Ahmad dan At-Tabrani. Yang keempat, membiarkan istri bekerja untuk menafkahi suami. Saat ini banyak istri yang memilih untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Namun hal ini tentu tidak bisa menjadi alasan bagi suami untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan rumah tangga dalam hal mencari nafkah. Terlebih lagi, jika suami malah memilih bersantai, cuek, dan membiarkan istri yang bekerja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, suami yang memiliki perasaan benci kepada istri. Tentunya memiliki sifat benci terhadap istri merupakan salah satu bentuk dosa suami terhadap istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan akan hal ini. Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, enggan membantu istri dalam pekerjaan rumah. Tidak sedikit suami yang tidak mau membantu pekerjaan domestik rumah tangga. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan untuk membantu istri dalam persoalan rumahan sekalipun. Beliau membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu sholat, maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, menyebarluaskan aib istri. Aib istri tentu juga merupakan aib suami yang harus ditutupi, bukan yang harus disebarluaskan. Sebab jika demikian, maka suami telah melakukan dosa terhadap istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, poligami tanpa mengindahkan syariat. Islam tidak melarang poligami, namun hal ini harus mengikuti syariat Islam. Sebab jika dilakukan di luar syariat Islam, maka hal ini merupakan dosa suami kepada istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja. Quran Surat An-Nisa. Yang kesembilan, menyakiti dan berbuat buruk pada istri. Contohnya seperti memukul atau juga menyakiti istri secara fisik merupakan bentuk perbuatan dosa suami.
Sebab wanita tentu merupakan kaum yang harus dilindungi. Selain merupakan perbuatan dosa, memukul dan menyiksa istri secara fisik juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ke-10, tidak setia terhadap istri. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Quran Surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.